Oke sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan melanjutkan review manga One atau komik One Punch Man chapter 100, dimana pada chapter sebelumnya telah diperlihatkan Fubuki dan Tatsumaki saling adu mekanik demi memperebutkan Raja Asosiasi Monster yaitu Psychos, sehingga membuat ruangan mereka berpijak menjadi berantakan dan secara tidak sengaja menjadikan sebuah goncangan yang sangat dahsyat. Apakah Fubuki akan dapat mengalahkan kakaknya yaitu Tatsumaki? Ataukah Saitama harus turun tangan untuk menyelesaikan pertempuran kakak dan adik tersebut? Semuanya akan Mimin bahas pada manga One chapter 100 ini. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat semuanya yang tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Tanpa berlama-lama, check it out. Manga One chapter 100, Dewa Scan telah ditunjukkan sebuah pemandangan di markas Asosiasi Pahlawan yang sangat damai dan indah. Saat itu di langit telah menunjukkan awan mendung yang mulai menampakkan dirinya di bawah terik sinar matahari, dan hal tersebut seperti pertanda akan turun hujan atau sebuah badai. Di dalam markas asosiasi, tepatnya di dalam sebuah restoran, diperlihatkan perbincangan hangat sebuah keluarga kecil di mana ibu dari anak tersebut merasa sombong dikarenakan kepala keluarga mereka bekerja sebagai pegawai pemerintah setempat dan mampu untuk tinggal di markas asosiasi pahlawan. Secara tiba-tiba kedamaian itu pun ternyata berakhir dengan cepat dan berubah menjadi sebuah kegaduhan. Diperlihatkan restoran di mana mereka makan terguncang oleh sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat. Mereka semuanya ketakutan dan kebingungan dikarenakan mereka telah percaya konon katanya markas asosiasi tersebut tidak akan bergetar walaupun terkena gempa bumi dengan skala di atas 6 magnitudo. Masih di dalam markas asosiasi pahlawan, tepatnya di ruangan kontrol utama, diperlihatkan seluruh karyawan yang kebingungan akan sumber dari gempa bumi tersebut, dan akhirnya mereka mengetahui sumber lokasi gempa bumi tersebut berada di ruangan penjara monster dan tahanan di bawah tanah. Mereka tidak tahu kalau gempa bumi tersebut akibat dari adu mekanis antara Fubuki dan Tatsumaki. Mereka mengira gempa bumi tersebut disebabkan oleh sebuah monster yang telah mengamuk, sehingga mereka memutuskan untuk mengerahkan seluruh pahlawan untuk segera menuju ruangan tersebut. Scene pun berpindah dan diperlihatkan di ruangan bawah tanah markas asosiasi pahlawan. Terdengar suara ledakan dan diperlihatkan bangunan ruangan tersebut sudah mulai hancur berkeping-keping akibat kekuatan esper Fubuki. Fubuki menggunakan puing-puing pembangunan tersebut, ia lapisi kekuatan espernya sebagai senjata untuk menyerang si tornado Tatsumaki. Tatsumaki hanya terlihat diam diri dan pasrah akan serangan Fubuki tersebut. Diperlihatkan serangan Fubuki tersebut sama sekali tidak berdampak kepada Tatsumaki. Fubuki tidak menyerah dan terus menyerang Tatsumaki dengan kekuatan espernya tanpa memikirkan dampak dan orang lain di sekitarnya. Dikarenakan terlalu bersemangat, serangan Fubuki tersebut secara tidak sengaja telah menerbangkan sebuah bebatuan yang sangat besar mengakibatkan dapat menimpa penjaga sipir tersebut. Saitama yang sedang menggendong Psychos menyaksikan nyawa penjaga sipir tersebut dalam bahaya dan dengan gerakan kilat langsung menyelamatkan sipir tersebut. Saitama mencoba berteriak melerai kedua keluarga tersebut, akan tetapi suara Saitama tidak didengarkan oleh mereka berdua. Scene pun berpindah lagi di pusat ruangan CCTV markas asosiasi pahlawan. Salah satu penjabat tinggi markas asosiasi tersebut marah-marah dan mencaci maki Metal Knight dikarenakan yang telah membangun markas tersebut adalah Metal Knight dan usia bangunan tersebut masih sekitar 2 minggu, akan tetapi telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Mereka ketakutan dan berteriak, "Oh tidak, kalau seperti ini, monster tingkat bencana macan, serigala dan iblis yang sudah tertangkap bisa kabur. Ini sangat gawat." Scan berganti dan masih menunjukkan di ruangan bawah tanah markas asosiasi pahlawan. Terlihat bangunan yang berada pada ruangan tersebut telah hancur dikarenakan kekuatan esper dari Fubuki. Dan secara tidak sengaja, efek samping kekuatan esper Fubuki tersebut menghancurkan penjara ruangan monster level serigala dan macan. Terlihat monster berlevel serigala dan macan mulai keluar dari ruangannya tersebut dan merasa bahwa hari ini adalah hari keberuntungannya. Apesnya, monster tersebut keluar secara bersamaan dan menghampiri si botak Saitama yang sedang membawa Psychos dan sipir yang telah pingsan. Monster tersebut berkoar-koar bahwa hari ini adalah hari kebebasan mereka. Mereka semuanya berencana akan mengamuk dan menghabisi para manusia dan para pahlawan. Saitama melihat mereka hanya diam saja dan tiba-tiba akibat efek samping serpihan bebatuan serangan esper Fubuki tersebut secara tidak sengaja telah menghancurkan seluruh monster dengan level bencana serigala dan iblis tersebut sehingga tidak ada yang tersisa. Saitama yang melihat Psychos dan sipir tersebut merasa kasihan dan dengan segera Saitama memukul lantai yang di bawahnya bertujuan untuk dia gunakan sebagai perisai dari serangan Fubuki. Dirasa serangan Fubuki sudah mulai reda, tanpa sepengetahuan Saitama, tiba-tiba muncul sebuah monster cacing berkepala dua dengan level bencana iblis dari lantai yang telah Saitama rusak.
Saitama melihat monster tersebut berkata di dalam hatinya dengan rasa semangat. Ternyata di sini juga banyak monster dan hewan yang aneh. Kalau begitu memelihara anjing di tempat ini tidak akan jadi masalah. Sedikit saya jelaskan sob, yang dimaksud anjing oleh Saitama tidak lain adalah Rover dan Black Spam. Lalu Shin pun berpindah lagi diperlihatkan pepungan batu yang melayang dan terbang di udara membentuk suatu angin puting beliung dan menyebabkan gempa bumi yang berkepanjangan di area sekitarnya. Tidak lain itu semua disebabkan oleh kekuatan esper Fubuki. Fubuki terus menyerang Tatsumaki memakai puing-puing bebatuan yang dilapisi kekuatan espernya, akan tetapi semua serangannya tersebut sia-sia dan tidak berdampak apapun pada diri Tatsumaki. Di saat Fubuki akan menyerang lagi, Tatsumaki berkata kepada Fubuki, sentak hal tersebut membuat Fubuki terdiam. Fubuki, sudah cukup. Aku mengerti sekarang. Maaf, ini salahku. Aku tidak menyangka kau akan selemah ini. Seharusnya selama ini aku tidak akan meninggalkanmu. Maafkan aku. Seharusnya aku terus di sampingmu. Aku juga harus berhenti menjadi seorang pahlawan. Mulai sekarang aku akan mengurusmu lagi. Fubuki hanya akan membuatmu sengsara karena kau lemah. Baiklah, ayo sekarang kita pulang. Tatsumaki melancarkan sebuah kekuatan esper penguncinya pada diri Fubuki, dan hal tersebut membuat Fubuki terkena mental, tidak dapat bergerak dan tidak bisa bernafas. Tatsumaki berbicara kepada Fubuki, Fubuki, kau tidak akan bisa berkembang jika terus main-main dengan sekelompok orang yang aneh. Bahkan saat seumuranmu, aku masih lebih kuat dari dirimu yang sekarang. Apa yang sudah kau lakukan selama ini? Aku salah tidak menghentikanmu dahulu saat kau ingin berjalan dengan kakimu sendiri. Diperlihatkan Fubuki yang tidak dapat melakukan apapun dan hanya terdapat sebuah pikiran putus asa di dalam dirinya. Fubuki merasakan sangat lemah. Fubuki membayangkan keputusasaan sama seperti saat melawan Garou dahulu. Hanya perasaan ketakutan yang berada di dalam hatinya sekarang. Di saat dia hampir menyerah, tiba-tiba Fubuki mengingat sekelompoknya yang terus berjuang bersamanya. Kelompok Fubuki walau sangat buruk dalam segi kekuatan, akan tetapi semangat mereka tidak pernah padam selama Fubuki terus mempercayainya. Diperlihatkan Fubuki kini mempunyai semangat yang membara telah berhasil lepas dari cengkeraman Tatsumaki. Fubuki tidak banyak membuang waktunya, langsung memancarkan sebuah gelombang esper untuk mengganggu kekuatan psikis di sekitar lawannya, sehingga lawannya tidak dapat mengeluarkan serangan dalam beberapa detik. Dikiranya sudah berhasil mengenai Tatsumaki, Fubuki dengan sekuat tenaga langsung menyerang Tatsumaki dengan serpihan batu yang dilapisi kekuatan espernya. Di akhir scan, terdengar suara ledakan dan gempa bumi susulan di area sekitar Asosiasi Pahlawan yang membuat panik seluruh orang yang tinggal di dalamnya. Di saat Saitama telah menganggap ini sudah keterlaluan dan ingin menghentikan mereka berdua, tiba-tiba scene pun telah berakhir. Oke sob, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai review manga One Punch Man versi 1 chapter 100. Kesimpulan dari chapter ini, menurut Tatsumaki, kekuatan Fubuki tidak akan pernah berkembang selama dia mendirikan organisasi Fubuki. Tatsumaki sebenarnya sangat menyayangi adiknya tersebut. Tatsumaki sangat bertanggung jawab akan Fubuki, dikarenakan Tatsumaki menganggap dirinya sebagai pengganti ibu sekaligus ayahnya. Tetapi Fubuki tidak berpikiran sejauh itu dan malah menganggap Tatsumaki merupakan penghalang jalannya. Pada chapter ini, One Sensei telah memberikan sebuah pesan moral, yaitu senakal apapun seorang adik tidak akan pernah mengerti sebuah pengorbanan yang telah diberikan oleh kakaknya atau orang tuanya. Maka dalam hidup ini sebaiknya kita harus menyayangi keluarga kita dan hilangkan rasa panik benar dalam diri kita. Dikarenakan kita tidak tahu seorang kakak kandung atau orang tua sebenarnya 100 kali lebih memikirkan masa depan kita daripada diri kita sendiri. Jika kalian ingin berlangganan dengan channel Rental Anime, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng kalian. Mimin akan usahakan membuat video terbaru setiap harinya. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. See you next time dan bye.